Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan semuanya, sebelumnya kita sudah membahas tentang akuntansi transaksi sistem tunai, di mana pembayaran itu dilakukan secara berangsur selama proses pembuatan barang, dan metode pengakuan pendapatannya itu dilakukan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau dengan menggunakan metode yaitu pada saat barang telah selesai dibuat, gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang akuntansi transaksi sistem tunai. Masih tetap sistem tunai, cuma di sini pembayarannya itu dilakukan setelah barang selesai dibuat. Nah, kalau sebelumnya itu dengan diangsur ya, pembayarannya diangsur gitu ya. Kemudian kalau yang ini pembayarannya dengan cara dilunasi di akhir, yaitu pada saat barang sudah diselesaikan, gitu ya. Oke, coba kita lihat bersama-sama tentang akuntansinya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang istisna, itu Anda harus melihat yaitu tentang angsurannya. Bagaimana cara mengangsurnya atau bagaimana cara pembayarannya. Apakah diangsur selama akad ataukah nanti dibayar setelah barang itu diserahkan, atau yang ketiga nanti itu adalah dilunasi di awal, ya. Sedangkan nanti untuk metode pengakuan pendapatannya, jadi ada dua hal ya, angsuran, cara pembayaran dengan metode pembayaran dengan metode pengakuan pendapatan, ya. Kalau metode pembayaran itu nanti ada tiga, ya, diangsur selama proses pembuatan barang, dibayar pada saat barang selesai dibuat, dan yang ketiga adalah dibayar di awal, gitu ya, sebelum proses pembuatan barang. Itu adalah metode pembayarannya. Sedangkan untuk metode pengakuan pendapatannya itu ada dua, yaitu yang pertama adalah dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Atau yang kedua, pengakuan pendapatannya itu diakui pada saat di akhir akad, gitu ya, pada saat barang sudah diserahkan. Jadi dua itu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang transaksi sistem tunai yang pembayarannya itu nanti dibayarkan setelah barang itu diserahkan atau pada saat barang itu sudah diselesaikan, ya. Oke, kita lihat sekarang. Kasusnya sama dengan video sebelumnya. Di sini ada pembeli atau bukan pembeli ya. Di sini ada orang yang ingin bangun rumah, gitu ya. Tipenya tipe 100, gitu ya. Kemudian dia mencari kontraktor nih, ya, mencari kontraktor, ya. Kontraktornya kemudian menghitung biaya RAB-nya sama, yaitu 600 juta, ya, biaya RAB-nya 600 juta. Kemudian harga kesepakatannya adalah 800 juta sama diangsur 8 bulan, ya. Cuma di sini 800 juta itu kalau sebelumnya diangsur itu diangsur 100.000 100 juta 100 juta ya, bukan 100.000, 100 juta 100 juta tiap bulan. Nah, kalau yang ini itu dibayar secara bertahap, gitu ya. Jadi dibayar secara bertahap, mohon maaf, dibayar langsung ya. 800-nya ini itu dibayar lunas pada saat barang selesai dibuat. Ya, ini bedanya. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya secara prinsip sama ya. Ada di sisi penjual di sini atau sorry, di sisi kontraktor situ akan melakukan anggaran biayanya, gitu ya. Kemudian pengakuannya sama ya pada saat 1 Januari gitu ya, ketika apa? Ketika agih ya, artinya dilakukan penagihan ya. Pada saat bedanya adalah di sini
pada saat 1 Januari ini itu dilakukan kesepakatan ya. Nah, pada dilakukan kesepakatan inilah kemudian si kontraktor ini istilahnya menagih kepada pemesan ya, yang apa, yang bangun rumah tadi gitu ya. Sama ya, ingat sekali lagi yaitu apa? Termin istisna ini digunakan untuk angsuran ya. Meskipun ini belum dibayar ya, tapi kita anggap ini karena pembayarannya angsuran itu maka diakui aja termin istisna. Muncullah yang namanya piutang istisna ya. Sedangkan di sisi pembeli itu langsung itu angsuran yang harus dibayarkan itu jumlah uang yang harus dibayarkan itu diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian sehingga muncul yang namanya utang istisna. Gitu. Pada 31 Januari ini tidak ada pembayaran ya. Ya, jadi pembayarannya tidak dilakukan, pembayarannya nanti setelah barang itu selesai gitu ya. Jadi sama terus ini. Di sini ada jadi tidak ada tidak ada jurnal untuk pembayaran karena tidak dilakukan pembayaran, tapi di sini jurnal apa? Yaitu pengakuan tentang biaya produksinya atau biaya pembangunannya yang 50 juta itu ya. Nah, di sini meskipun belum dibayar, tetapi kita boleh melakukan pengakuan pendapatan, gitu ya. Sama jurnalnya gitu ya. Hasil istisna dalam penyelesaian, harga pokok istisna sama pendapatan istisna. Sama terus gitu ya. Jadi ini proses penagihan. Nanti di Februari, bulan Februari itu karena sudah selakil ditagih kan, nanti kan sudah sepakat bahwasanya nanti ini dibayar di akhir setelah barang itu diterima ya, atau barang itu selesai, atau rumahnya jadi gitu ya. Maka tidak ada pengakuan untuk penghapusan piutang kan, belum ada gitu ya, karena piutang masih ada gitu ya. Sehingga yang ada adalah pengakuan biaya produksinya ya. Jadi dilakukan biaya produksi, saya lagi yaitu apa? Biaya produksi itu diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian, gitu ya. Kemudian dilakukan pengakuan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian, ya. Jadi di sini kita ingat ya, biaya pembangunan yang 600 juta ini kita akui sebagai apa? Ya, betul, kita akui sebagai biaya harga pokok istisnanya. Sedangkan margin itu kita akui sebagai apa? Ya, betul. Sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Sedangkan nilai kontraknya yang 800 juta ini, itu kita akui sebagai apa? Ya, sebagai pendapatan istisna. Ya, ya jurnal seperti ini jurnalnya, gitu ya. Ini sama terus di bulan Maret juga sama, ya. Bulan Maret juga sama, progresnya saja yang berbeda, gitu ya. Diakui biaya produksinya dalam masa istisna dalam penyelesaian, pengakuan pendapatan, terus gitu ya dengan metode persentase penyelesaian. Bagaimana kalau misalkan pengakuan pendapatannya ini diakui juga pada saat barang diserahkan? Ya berarti tidak ada pengakuan pendapatannya, tidak perlu dilakukan, hanya pengakuan pengeluaran atas biaya produksi saja gitu. Itu kalau dua-duanya antara pengakuan pendapatan dengan pembayaran dilakukan di akhir akad begitu ya. Nah ini saja terus ini sampai 30 Maret juga sama gitu ya seperti jurnal-jurnal sebelumnya. Nah, kita lihat yang pada bulan Agustusnya ya, Juli ini Agustus. Nah, ini sama ya, tidak ada jurnalnya sama ya, jurnalnya sama, tidak ada perbedaan. Nah, sekarang di bulan Agustus ya, di bulan Agustus itu dilakukan, nah ini kan langsung kan tadi istisna dalam penyelesaiannya 800 juta gitu ya. Ada utang istisna. Ini kan terakhir ya di bulan Agustus itu ya. Kemudian di sini ada piutang istisna 800, kemudian termin istisna ini kan tadi angsurannya ya yang belum dibayar 800 juta gitu ya. Kemudian di sini ada aset istisna dalam penyelesaian. Yaitu dari mana di sini? Yaitu apa? Aset istisna dalam penyelesaian ini 800 dari mana? Ya. Masih ingat? Yaitu di sini ada dari yang margin ya. Margin yang 200 juta gitu ya, margin 200 juta plus sama dengan apa? Biaya produksi atau biaya pembangunannya yang 600 juta gitu ya. Nah, di sini itu semua biaya di sini. Kemudian nanti di sini ada pengakuan pendapatannya ini ya tadi ya setelah dengan persentase totalnya adalah 800 juta gitu ya total pendapatannya gitu ya. Tapi sebenarnya Pak ini
kemudian harga pokok istisna adalah 600 gitu ya. Oke, itu kemudian pengakuan barang pesanannya. Jadi persediaan 800.000, kemudian asesna dalam penyelesaian 800.000, 800 juta ya, gitu ya. Nah, pada saat barang serahkan yaitu termin asesna pada persediaan. Ya, jadi diserahkan barangnya ini termisah pada persediaan. Nah, dari sisi pembeli itu akan mengakui aset ya 800 juta, kemudian asetnya dalam penyelesaiannya 800 jutanya, gitu ya. Nah, pada saat pelunasan gimana pelunasannya? Ya, pelunasannya berarti akan menerima kas si penjual atau kontraktor menerima kas 800 juta, piutang sisanya terhapus, kredit 800 juta. Kemudian dari sisi pembeli itu akan ada debitnya ada utang sisa 800 juta dan kas 800 juta gitu ya. Nah, ya. Jadi kalau misalkan pengakuan pendapatannya itu pada akhir akad ya sama gitu ya. Kita lihat saja kalau jurnalnya sama ya, jurnalnya berarti kita lihat di sini di dalam jurnalnya di sini tidak ada pengakuan pendapatan, yang ada hanya pengakuan dan pengukuran atas pengeluaran biaya produksi saja gitu ya. Tidak ada gitu. Jadi di jurnal ini sama ya. Sekali lagi seluruh angsuran itu diakui sebagai termin istisna ya bagi penjual atau bagi pembuat. Bagi pembelinya atau pemesannya, seluruh angsuran itu diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian gitu ya. Oke. Kita lihat di sini itu tidak ada pengakuan pendapatan. Kenapa kok tidak ada pengakuan pendapatan? Karena pendapatannya akan kita akui nanti pada saat akad sudah selesai atau pada saat barang itu sudah diserahkan. Nah, kita di bulan Februari juga sama. Bulan Februari itu hanya jadi di sini setelah setelah ini ya, setelah pengakuan termin istisna sama asisten istisna dalam penyelesaian, maka setelah itu jurnalnya hanya ada di mana? Di penjual, betul, di penjual ya. Jadi jurnalnya di penjual. Penjual hanya mengakui apa penjual? Penjual hanya mengakui hanya mengakui yaitu mengakui pengeluaran saja, pengeluaran biaya produksinya ini diakui sebagai asesmen dalam penyelesaian. Nah, itu ya. Itu diakui saja itu sampai bulan Agustus ya. Sama jurnalnya ya. Yaitu asesmen dalam penyelesaian pada kas, asesmen dalam penyelesaian dalam kas, terus sama terus itu. Tidak ada pengakuan pendapatan seperti tadi. Gitu ya. Nah, baru pada 30 Agustus ya. Pada 30 Agustus itu di sini ada pengeluaran biaya pembangunan 20 juta ya. Maka persentasenya ini adalah 100%. Maka di sini mengakui aset istisna dalam penyelesaian ya 20 juta. Nah, baru kemudian karena ini sudah menjelang akhir, maka itu diakuilah pengakuan pendapatannya ya. Gimana caranya ya? Pengakuan pendapatannya langsung ini ya. Ini apa ini? Ini adalah dari marginnya yang 200 tadi. Margin itu diakui sebagai asesmen dalam penyelesaian. Ini adalah biaya produksinya. Ya, biaya produksinya adalah 600 juta, gitu ya. Kemudian di sini adalah nilai kontraknya 800 juta, gitu ya. Ya sudah itu saja selesai. Sedangkan nanti pada saat si pembeli ini membayar, maka dia akan ini kan di awal ya, ini kan di awal pertama kali ya, asesmen dalam penyelesaian debitnya, utang istisna kredit. Kemudian pada saat dia membayar, maka di sini dia akan, ini kan pada saat di sisi sini ya, di sisi sini adalah piutang istisnanya 800, termin istisna angsurannya tadi gitu ya. Ini asesmen dalam penyelesaian, dia 800 juta gitu ya. Nah, ini yang pada saat barang itu sudah selesai dibuat, maka kita akan mengakui adanya persediaan. Kenapa kok bukan aset? Karena ini kan persediaan akan dijual kan ya. Akhirnya kita akui sebagai persediaan barang, gitu ya. Kemudian di sini asetnya dalam penyelesaian 800. Ini kan sesuai dengan nilainya tadi ya. Nah, kemudian setelah itu ketika barang itu diserahkan, ya maka si pembeli akan mencatat adanya aset ya, rumahnya 800 juta, kemudian menutup akun asetnya dalam penyelesaian. Yang ini kan awalnya angsuran ya. Aset dalam penyelesaian ini kan angsuran sebenarnya ya.
Ini adalah angsuran. Ya, ini angsuran ya. Itu ya. Kemudian di sini termin istisna gitu ya. Kemudian tidak tutup pelunasan istisna pada saat pelunasan pembayaran ya si pembeli akan mendebit utang istisnanya, kemudian si penjual atau kontraktor nanti akan menutup piutang istisna. Ya, di sini Anda lihat di sini yang penting adalah angsuran di sini ditutup semuanya ya, angsuran karena sudah dibayar. Di sini termin istisna pada persediaan. Ini kan angsurannya, ini pada persediaannya 800 gitu ya. Kemudian di sini kas pada piutang istisna. Sedangkan ini adalah utang istisna pada kas gitu ya. Ya, jadi itu rekan-rekan semuanya sederhana sebenarnya untuk apa namanya itu jurnalnya sama. Yang jelas Anda harus mengingat bahwasanya di dalam istisna itu seluruh angsuran itu bagi penjual itu diakui sebagai termin istisna. Bagi pembeli itu diakui sebagai bagi pembeli itu diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Nah, nanti masalah pengakuan pendapatannya itu mau diakui selama proses pembangunan dengan menggunakan metode penyelesaian ataukah dengan di akhir akad. Begitu juga dengan pembayarannya, bisa di akhir akad atau secara angsuran. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.